Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja, tetap antusias di masa pandemik. Nah, kali ini saya rindu berbagi, saya berikan tema uang atau kasih. Uang atau kasih, mana yang lebih penting? Karena kita sering mendengar di masyarakat, ada orang yang mengejar uang, ada orang yang mengejar kasih. Uang seringkali menjadi motivasi seseorang dalam bekerja, berbisnis, bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Uang itu menjadi tolak ukur daripada semangat. Kalau ada uang banyak, maka semangatnya tinggi. Tapi kalau tidak ada uang, maka semangatnya jadi rendah. Dan kasih lebih sering dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Contohnya, ditipu, namun mengampuni. Menjadi hak kita, namun tidak diperjuangkan untuk memperoleh daripada hak tersebut. Dan berbagai kejadian yang terjadi. Yang intinya, kasih itu sering dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Nah, apakah kita dapat menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Mari, saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih dalam dunia kerja itu seperti apa? Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25-28. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian." Kasih itu bukan sesuatu yang lemah. Kasih adalah Allah sendiri. Jika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki kasih. Dengan kasih Allah, inilah dapat mengasihi Allah dan sesama. Kasih dari Allah inilah yang memberikan kita hidup yang kekal. Bisa bayangkan, kalau kita memiliki kasih Allah, maka kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan kita juga dapat mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Betapa luar biasa kalau kita dapat mempraktekkan hal ini. Dengan kasih kita mengerti detak jantungnya Tuhan. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Banyak orang yang mengaku saya berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan berjam-jam. Pertanyaannya, mengerti tidak detak jantungnya Tuhan? Mengerti tidak kehendak dan rencananya Tuhan? Di dalam Lukas pasal 15 ayat 11-32, di situ ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Siapa yang dimaksudkan? Adalah anak yang bungsu. Dia pergi meninggalkan orang tuanya dengan membawa warisan yang sebenarnya belum menjadi haknya karena orang tuanya masih hidup. Kemudian dia foya-foya dan habiskan semua warisan itu sampai dia jatuh miskin. Kemudian dia menyesal dan ingin kembali kepada bapa. Sementara dia kelaparan. Dia minta, makanannya babi pun susah. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika dia sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada bapaknya? Ini yang terjadi di ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Wow, luar biasa. Bapa menyambut daripada anak yang hilang ini, anak bungsu ini. Kenapa sampai terjadi demikian? Kasih Bapa itu setia, kekal kepada kita. Tapi kita sering tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena
kita meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kasih Tuhan itu hanya diberikan kepada manusia, bukan kepada makhluk yang lain. Nah, jika kita memiliki kasih, maka kita akan mengerti detak jantungnya Tuhan. Di mana momentumnya mengerti kehendak Tuhan atau jantungnya Tuhan? Ketika kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Di situ kita memahami detak jantungnya Tuhan. Nah, jika kita memiliki kasih Allah, maka kita akan selalu berpikir, apakah pekerjaan, bisnis, pelayanan yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Memikirkan orang-orang di sekeliling kita atau tidak? Apakah membuat sejahterakah orang-orang di sekitar kita? Ini yang luar biasa, kasih itu. Kasih itu juga mempengaruhi pola bisnis kita. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ke 7 ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Apa yang dikatakan di situ? Gembala akan meninggalkan domba yang 99 dan mencari satu domba yang hilang sampai menemukannya. Bapak Ibu pernah enggak berpikir, kenapa diumpamakan domba dan ada gembala di situ? Gembala itu adalah pekerjaan yang rumit, yang ribet. Gembala itu prosesnya banyak. Itu sebabnya hidup di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang instan. Semua melalui sebuah proses. Itu sebabnya diumpamakan adalah domba. Kemudian ada gembala di situ. Nah, dunia ini selalu mengajarkan untuk mencapai sesuatu itu dengan cara yang instan. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk mencapai sesuatu dengan instan, tetapi dengan proses pembentukan yang harus dilalui. Kasih itu mengerti prioritas. Di dalam Lukas 15 ayat 8 sampai dengan 10, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita lihat dulu ya, dirham itu apa? Satuan mata uang di Timur Tengah. Satu dirham itu ekuivalen dengan dinar, ekuivalen dengan koin yang kandungan emasnya 99,99%. Dijual kurang lebih 3.608.250. Wah, ini rate daripada emas antam yang sudah lalu. Nah, jadi kalau punya dirham 10, itu ceritanya, itu artinya dia punya uang 36.820.500 rupiah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Artinya apa? Dirham itu sesuatu yang berharga. Kasih itu sesuatu yang berharga lebih daripada uang. Tidak salah Bapak Ibu Saudara memiliki uang yang banyak. Namun jangan sampai terjebak di dalam cinta uang. Karena cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Kejarlah kasih, maka uang akan mengikuti Anda. Wah, ini luar biasa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau pilih kasih atau mau pilih uang? Bagi saya pribadi, saya pilih kasih. Kejar kasih, maka apa yang terjadi? Uang itu akan mengikuti kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah adalah kasih. Ketika kami percaya kepada Engkau, kami memiliki kasih daripada Allah. Kami memiliki kasih daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab itu, dengan kasih daripada Allah, kami sanggup mengasihi Engkau, kami juga sanggup mengasihi sesama. Dan kami percaya, berkat-Mu melimpah atas kami. Berkati setiap pemirsa, setiap jemaat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.